Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Hilali dari kelas R1C Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan isi buku yang ada di buku Filsafat Ilmu dan Logika Manajemen dan Pariwisata. Di buku Filsafat Ilmu dan Logika Manajemen dan Pariwisata ini, yang saya tangkap, yang saya pahami itu, ilmu pengetahuan ini digunakan untuk mendapatkan kebenaran, karena ilmu pengetahuan ini dikembangkan melalui struktur-struktur teori dan uji konsistensi internalnya. Di dalam pengetahuan dapat juga dilakukan tes ataupun pengujian yang secara faktual atau empiris. Sedangkan akal sehat biasanya itu tidak dapat dilakukan pengujian. Ilmu pengetahuan teori dan hipotesis juga selalu diuji secara empiris atau faktual. Sedangkan orang yang bukan ilmuwan itu diujinya hanya secara selektif. Ilmu pengetahuan ini juga menekankan adanya hubungan antara fenomena secara sadar dan sistematis, dan pola penghubungannya tidak dilakukan secara asal-asalan. Dalam menerangkan hubungan antar fenomena, ilmuwan melakukannya dengan hati-hati dan menghindari penafsiran yang bersifat metafisika. Proposisi yang dihasilkan juga selalu terbuka untuk pengamatan dan pengujian secara ilmiah. Untuk dapat memahami hakikat dari sebuah ilmu diperlukan filsafat ilmu. Semua pengetahuan memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologi. Ontologi itu apa sih? Ontologi itu ilmu yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Sedangkan epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Banyak juga perdebatan dalam epistemologi ini yang berpusat pada 4 bidang. Yang pertama itu analisis filsafat terkait hakikat dari pengetahuan dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep-konsep seperti kebenaran, keyakinan, dan justifikasi. Berbagai masalah skeptisme juga di dalam isi buku ini pun banyak sekali sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan dan justifikasi atas keyakinan. Terus yang kedua ada kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi, aksiologi ilmu yang membahas mengenai kegunaan ilmu itu bagi kehidupan manusia, dan masih banyak lagi. Pengetahuan ini juga dikumpulkan oleh ilmu dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan oleh ilmu dengan tujuan untuk menjawab permasalahan kehidupan sehari-hari yang dihadapi manusia dan untuk digunakan dalam menawarkan berbagai kemudahan kepadanya. Masalah-masalah moral, kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku. Dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam, maupun terhadap Tuhan Sang Pencipta. Estetika juga merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan yang mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertera secara tata tertib dan harmonis dalam suatu kesatuan hubungan yang menyeluruh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kata-kata yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas. Terima kasih.